teman-teman semua, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan terlebih dahulu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi para hamba-Mu untuk melayani Engkau. Engkau mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga anak-anak-Mu yang berada di rumah. Engkau senantiasa memberi kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan, bagi Dia segala pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, selidiki aku.
Shalom, apa kabar semuanya? Kiranya berkat Tuhan hadir buat kita semua dan salam sehat buat kita semua. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini ya Tuhan, di mana kami diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuji Tuhan. Kami juga bersekutu untuk mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Walaupun lewat media online ini, tetapi kami yakin bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Untuk itu ya Tuhan, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan ini, kiranya menjadi bekal bagi kami di dalam pertumbuhan kami di masa muda kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi kebanggaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, tentu kita semua ingin supaya hidup kita, hari-hari hidup kita itu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 39. Ini ayat yang sudah sering kita baca dan saya yakin kita semua udah hafal betul dari ceritanya. Karena dari sekolah minggu, habis sekolah minggu, tunas, kita semua sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Ya, saya akan membaca buat kita dari Kejadian 39, kita akan baca mulai ayat yang ke-21. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf, semua yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nah, teman-teman, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita sudah paham, kita semua sudah tahu bagaimana jalan ceritanya sampai kepada pasal yang ke-29 ini. Dan kita bisa melihat bahwa sepanjang hidupnya, selama 110 tahun umurnya, Yusuf menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Satu hal yang membuat sehingga Yusuf bisa menikmati semuanya itu adalah karena ketaatan Yusuf kepada Tuhan. Dari seorang pemuda biasa, ya, dari seorang pemuda yang mengembalakan kambing domba, kemudian dia menjadi seorang budak karena dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia memperoleh kepercayaan dari Potifar untuk mengurus rumah tangga Potifar, kemudian dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara, dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang berkuasa setelah Firaun. Ini suatu perjalanan yang sangat panjang, suatu perjalanan yang kalau kita pikirkan secara manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Coba kita bayangkan Yusuf dari seorang yang hanya seorang budak yang dijual, tetapi pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir setelah Raja Firaun. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian 37, kita bisa membaca di situ Kejadian 37 ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Jadi di sini kita lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang masih muda, seorang yang dikatakan baru berumur 17 tahun, tetapi kita melihat bahwa Yusuf
adalah seorang yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ayat 2 selanjutnya katakan, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi seorang yang bernama Yusuf yang masih muda, yang masih berumur 17 tahun, seorang yang sangat bersahaja, seorang sederhana, biasa mengembalakan kambing domba, tetapi Yusuf adalah seorang yang jujur di hadapan Tuhan. Ini modal utama pertama. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi segala sesuatu yang tidak berkenan, segala sesuatu yang tidak baik, segala tingkah laku saudara-saudaranya yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu selalu Yusuf laporkan kepada orang tuanya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Nah, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang jalannya lurus, gaya hidupnya berbeda dengan orang lain, tentu di sini dikatakan Yusuf memperoleh kasih lebih daripada saudara-saudaranya. Itu jelas, ya. Jelas bahwa Yakub, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pertama, Yusuf dikasihi oleh ayahnya, dan yang kedua adalah Yusuf memperoleh perlakuan yang istimewa. Ya. Dia memperoleh kemudahan, dia memperoleh fasilitas yang baik dari ayahnya. Itu karena apa? Karena Yusuf hidup yang menampakkan kehidupan yang berbeda, hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah, dan itu yang diinginkan oleh ayahnya Yakub. Cara hidup Yusuf tadi saya katakan bahwa itu berbeda dengan saudara-saudaranya. Gaya hidup Yusuf berbeda dengan gaya hidup daripada saudara-saudaranya. Jadi yang mau saya katakan di sini bahwa mari di masa muda kita, ya umur kita rata-rata sekitar 17-an ya. Sama, jadi kita seperti Yusuf masih muda, masih mempunyai masa depan yang masih panjang. Nah, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ini mempunyai suatu teladan bagi kita. Gaya hidup Yusuf ini harusnya menjadi teladan bagi kita. Apa yang kita rasa bahwa itu tidak baik, apa yang kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani untuk menegur. Kita harus berani untuk mengoreksi bila ada yang salah ketika kita temui di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Gaya hidup saudara-saudara Yusuf adalah di firman Tuhan katakan mereka suka berbuat kejahatan. Dan itu nyata bahwa mereka merancang untuk membunuh Yusuf. Namun kalau kita membaca bagian cerita selanjutnya, ada seorang saudaranya yang bernama Ruben. Ruben berusaha untuk menolong Yusuf, dan akhirnya Yusuf tidak dibunuh, tetapi Yusuf dijual sebagai seorang tahanan, seorang budak. Gaya hidup saudara-saudara Yusuf ini tidak perlu untuk kita teladani. Pertama, mereka suka berbuat kejahatan, dan yang kedua adalah mereka adalah orang-orang gaya hidupnya adalah suka berbohong, iya kan? Orang kalau udah satu kali salah, ke depannya akan salah ditutupi dengan salah ditutupi dengan salah. Mereka berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf dibunuh oleh binatang buas. Ini suatu kebodohan, suatu kebohongan yang untuk menutupi kejahatan yang sudah mereka lakukan. Nah, teman-teman, gaya hidup Yusuf yang selalu di jalan yang benar menjadi modal utama bagi Yusuf. Walaupun dia sebagai seorang budak, karena kejujuran, karena ketaatan membuat sehingga dia disenangi dan dia berhasil. Dia disenangi oleh Potifar, dia disenangi oleh kepala penjara, dan akhirnya dia juga disenangi oleh Firaun. Jadi gaya-gaya hidup yang berkenan kepada Allah yang ditampakkan oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf ini, ada banyak hal yang dia boleh nikmati di dalam kehidupannya. Menjadi pelayan di rumah Potifar, seorang kepala pengawal raja,
Yusuf tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Kita garis bawahi, Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam hidupnya. Ya, tentu di dalam perjalanan dia tidak berjalan begitu mulus, ya. Mulai dari umur 17 tahun ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya, tentu saudara-saudaranya ini kalau kita membaca, mereka marah, sikap mereka jadi berubah terhadap Yusuf. Kemudian kalau kita melihat tantangan yang dialami ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, istri Potifar yang cantik menggoda Yusuf, seorang yang masih muda tentu mempunyai gejolak ketika menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, ya. Ya, bayangkan, kita bisa bayangkan seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang mempunyai kuasa, dan kalau Yusuf mau maka Yusuf bisa memperoleh segala-galanya. Istrinya Potifar adalah orang yang berkuasa di rumahnya, segala sesuatu ada di dalam kuasa dia. Dan itu akan diberikan semua kepada Yusuf kalau Yusuf mau melayani dia. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap berada di jalan yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Segala godaan itu tidak dia lakukan. Tidak dia tergoda dengan godaan-godaan itu. Ya, risiko yang harus dialami. Yusuf harus berhadapan dengan pengadilan dan Yusuf dipenjara. Jadi godaan yang diterima oleh Yusuf sebagai seorang laki-laki yang masih muda dalam menghadapi godaan daripada istri Potifar itu, Yusuf tetap taat kepada firman Tuhan. Dia tidak tergoda, dia walaupun harus difitnah dan dia masuk penjara. Tidak sampai di situ. Inilah keuntungan ketika Yusuf hidup, gaya hidupnya itu, kalau sesuatu yang sudah menjadi gaya hidup maka itu tidak mudah untuk diubah. Ya. Gaya hidup Yusuf adalah seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga walaupun dia di dalam penjara, Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Dia menjadi kepercayaan kepala penjara dan akhirnya dia melakukan segala tugas yang harus dilakukan selayaknya seorang yang bekerja di penjara. Yusuf selalu mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Yusuf dalam setiap kesempatan selalu mengatakan, bukan aku tetapi Allah. Kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan itu, kita melihat ketika Firaun memuji Yusuf akan arti, ya, ketika Yusuf berhasil mengartikan mimpinya, Yusuf katakan, itu bukan aku, tetapi itu adalah karena Allah yang memimpin aku. Jadi di sini Yusuf tahu bahwa apa yang dia lakukan itu, semua keberhasilan yang dia alami itu bisa dia peroleh karena Allah yang memimpin dia. Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita bersama pada saat ini. Kalau kita melihat flashback apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Yusuf di dalam masa-masa hidupnya, saya mencatat bahwa Yusuf dijual ketika dia berumur 17 tahun, ya. Kita baca dalam pembacaan kita tadi bahwa di dalam ketika umur 17 tahun Yusuf dijual. Kemudian setelah dijual, Yusuf 13 tahun menjadi budak. Menjadi budak bekerja di rumah Potifar. Dan 3 tahun Yusuf hidup di dalam penjara. Dan akhirnya di usia 30 tahun Yusuf dinobatkan Firaun sebagai orang yang berkuasa atas tanah di Mesir setelah Firaun. Saudara bayangkan, mari kita bayangkan, ya, perjalanan hidup yang begitu penuh dengan tantangan. Tetapi ketika berada pada usia yang sangat produktif, usia yang ke-30 tahun, Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Ya. Tidak ada seorang pun boleh melakukan apa-apa kalau belum atas seizin daripada Yusuf. Itu adalah perintah langsung daripada Raja Firaun. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa ketika berumur 30 tahun, Yusuf memperoleh kuasa yang begitu luar biasa dari para Firaun. Kejadian pasal 41 ayat 39.
Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi puncak daripada apa yang sudah dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf adalah ketika dia memperoleh kuasa yang begitu luar biasa. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf mempunyai gaya hidup yang taat pada firman Tuhan, ketika Yusuf mau hidup berbeda dengan orang lain, berbeda dengan pemuda seusianya, kita lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa. Ya. Dari seorang gembala dijual menjadi seorang budak, kemudian harus mendekam di penjara selama 3 tahun. Tetapi pada akhirnya ketika Yusuf bertahan untuk taat kepada firman Tuhan, ketika Yusuf tetap setia untuk mengikut firman Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menjadi tangan atau orang kedua daripada Raja Firaun, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi itu yang diperoleh oleh Yusuf. Pertanyaan bagi kita semua. Kita masih muda, ya, kita masih muda. Apakah kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan? Di masa muda kita, apakah kita mau sama seperti Yusuf, disertai oleh Tuhan kemanapun kita pergi? Apakah ada pertanyaan yang kedua, maukah kita sukses dalam hidup kita dan menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita? Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf, mari kita jadikan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika kita belajar untuk taat pada firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, maka tentu apapun yang terjadi, apapun tantangan yang kita alami, kita akan tetap berada di jalan yang Tuhan kehendaki, karena itu sudah menjadi gaya hidup kita. Menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang jujur, itu adalah gaya hidup Yusuf. Dimanapun dia berada, dia tidak pernah berubah. Ya, mulai dari kehidupan dia di rumah tangganya, di rumahnya bersama saudara-saudaranya, dia menjadi orang yang jujur. Ada yang tidak benar, dikatakan itu tidak benar. Ketika dia menjadi seorang budak, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik di jalur yang Tuhan kehendaki, karena itu sudah menjadi gaya hidupnya. Ketika dia di penjara, dia pun berlaku seperti itu. Dan ketika dia berhadapan dengan Firaun, Yusuf pun tetap melakukan apa yang sudah menjadi gaya hidupnya, dan dia tetap menyatakan kebenaran Allah, walaupun Firaun tidak percaya kepada Allah. Itu resiko yang harus dia katakan, kebenaran yang harus dia nyatakan. Dan ketika dia menyatakan itu, kita melihat hasil yang luar biasa. Firaun percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dan tadi Firaun katakan bahwa sungguh luar biasa kebijaksanaan yang kau peroleh dari Allahmu, dan aku mendengarnya. Nah, mari kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi perenungan buat kita semua. Mari kita menjadikan firman Tuhan, perilaku firman Tuhan di dalam hidup kita, itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, apa sih persoalan yang kita alami? Tentu anak muda banyak persoalan, ya. Persoalan anak muda lah. Tetapi persoalan-persoalan itu akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Kita akan terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa kita akan berbeda dari orang lain. Keberhasilan akan menjadi milik kita, dan mungkin itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Yusuf tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan menjadi seorang yang berkuasa di tanah Mesir. Ya. Tetapi Tuhan memberikan itu bagi Yusuf karena
Yusuf sudah membuktikan dia taat pada firman Tuhan. Apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar supaya kita tetap taat pada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, menyatakan kebenaran selalu dalam hidup kita, sertakan Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan kita, tanyakan kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, dan minta jawaban dari Tuhan. Supaya apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, semuanya berkenan kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini buat kami semua. Kami belajar bahwa ketika kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka apapun tantangan, apapun persoalan, apapun pergumulan yang kami alami, ketika kami lakukan itu bersama dengan Tuhan, kami selalu menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami, maka Tuhan, Engkau juga akan bekerja dengan luar biasa. Engkau juga akan menolong kami, sehingga kami boleh terbebas dari persoalan itu, bahkan kami tampil sebagai pemenang, dan kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih apapun yang digumuli oleh pemuda remaja Yefta ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati supaya semua pergumulan, semua yang mereka rindukan, semua yang mereka ingin capai ya Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya semuanya itu dapat diraih dan mereka boleh merasa sukacita di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.